Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhari SPDI sebagai guru mapel di Lembaga Pendidikan Islam MI Miftahul Ulum Dusun Rocing Lauk, Desa Belaban, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di IAIN Kerinci dengan NIM 2410211973. Saya membuat video pembelajaran akidah akhlak di kelas 4 guna memenuhi tugas UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, ayo baca doa. Untuk memimpin doa hari ini, saya persilakan pada Pak Mi Ali. Dipersilahkan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami
Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 ini untuk semester 2 yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Namun terlebih dahulu, apa tujuan dari pembelajaran akidah akhlak iman kepada Rasul? Yang pertama ini menguraikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan baik. Yang kedua, menguraikan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan kembali tugas serta sifat-sifat Nabi dan Rasul ini. Yang pertama A, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum saya jelaskan apa iman kepada Nabi dan Rasul, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Ayo, percaya. Nah, di sini apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul ini merupakan utusan Allah. Kemudian Nabi dan Rasul ini ada perbedaan. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Ayo yang keras. Perbedaannya. Kalau Nabi untuk diri sendiri. Kalau Rasul, nah ini jangan takut, semangat. Yuk. Nah, ini berarti ada perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian nama-nama Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ada 25. Coba sebutkan. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli. Berikutnya yang C, Rasul Ulul Asmi. Nah, Rasul Ulul Asmi di sini adalah Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, maka Nabi ini ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Ini. Kemudian di sini Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Asmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, dan keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Asmi. Nah di sini. Dan Nabi Ulul Asmi ini yang mendapatkan gelar Ulul Asmi tersebut ada Nabi Nuh. Nah, apa saja mukjizat Nabi Nuh? Membuat kapal, kemudian
Yang kedua, mukjizat Nabi Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar namun. Kemudian yang ketiga, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa bisa menghidupkan orang mati. Ya, sehingga oleh orang-orang kafir Nabi Isa ini dianggap sebagai Tuhan. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa ini juga bisa menyembuhkan orang sakit, yang mana orang sakit tersebut berpuluh-puluh tahun belum sembuh dari sakitnya, kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa, maka orang ini sembuh. Maka orang-orang kafir tambah yakin bahwa Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan. Yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan, manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk atau manusia yang lain. Ini kesempurnaan Nabi Muhammad ini yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan umat manusia di dunia. Contoh dari akhlak beliau, Nabi Muhammad ini sangat baik. Dari pemikirannya, dari tingkah lakunya, ini sangat baik Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sebagai disebut dalam hadis dan Al-Quran ini sebagai uswatul hasanah, suri tauladan. Mukjizatnya di sini adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya ketika manusia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis ini, maka manusia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Nah, yang kelima ini merupakan Nabi pilihan. Ini diberikan mukjizat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas daripada nabi dan rasul, tugasnya apa saja? Nah, di sini mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tugas dari para nabi tersebut. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menyampaikan risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya manusia ini berbuat baik dan terbaik. Jadi memberikan peringatan kepada umat manusia. Yang keempat, memperbaiki akhlak manusia dengan menjadi teladan yang baik. Maka dituntut untuk meniru tingkah laku Nabi Muhammad. Yang kelima, mengajarkan dan meluruskan akidah manusia. Nah, kenapa di sini? Supaya manusia yang disebut di sini kan harus menyembah Allah. Ketika orang menyembah Allah, maka manusia ini akan
ditempatkan kelak di akhirat adalah surga di sini. Jadi agar sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak menyimpang. Allah memerintahkan kepada Nabi dan Rasul ini untuk mengajak manusia menyembah Allah. Namun manusia ada yang menyembah berhala, ada menyembah matahari, ada yang menyembah pohon dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul ini yang wajib ada. Sifat yang wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama siddiq, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya percaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat batonah, artinya cerdas. Ini sifat-sifat Nabi. Siddiq, benar atau jujur. Amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat batonah, cerdas. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Yang kedua sifat muhal. Sifat muhal bagi Nabi dan Rasul ini ada 4. Satu, yang artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya. Yang ketiga kitman, artinya menyimpan. Yang keempat berada, artinya bodoh. Ini jadi mustahil seorang Nabi dan Rasul ini mempunyai sifat tersebut. Ketika Nabi bodoh, ini mustahil Nabi ini mempunyai sifat bodoh. Apa bodoh? Mudah ditipu oleh manusia. Maka tidak mungkin Nabi mempunyai sifat yang 4 di sini. Yang berikutnya sifat Nabi adalah jais, ya. Apa artinya jais? Mau? Nah, ini contohnya seperti jais, kongang. Nabi itu makan, minum, berberagam, itu Nabi. Berikutnya perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Selalu berkata jujur. Ini cara mengamalkan beriman kepada Nabi dan Rasul. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Selalu berkata jujur, melaksanakan amanah atau tanggung jawab. Oh ya, saya harus bertanggung jawab. Ini berarti melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi dan Rasul. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, hidup menjadi bahagia dan tenang karena sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih semangat dengan hikmah dari beriman kepada Nabi dan Rasul.
Berikutnya rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang mana iman kepada Nabi dan Rasul ini termasuk rukun iman yang nomor 4. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, dan iman kepada Rasulullah, Nabi dan Rasul ini. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang manusia pilihan untuk mengajak umat manusia. Ini kedua. Jadi kesimpulan pelajaran akidah akhlak ini. Berikutnya Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat para nabi dan rasul ini ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ini daripada sifat-sifat nabi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan asesmen atau pretest? Tidak ada. Ini bentuk kelompok, ya. Ayo, silakan di tempat duduk masing-masing. Itu kelompok. Ini 4, lemah 4. Ini hitung kan, pakai meja 1. Coba betul. Ambil yang di atas. Nah, ini satu, nanti digabung kemudian Nabi Muhammad itu kan gimana? Kalau di sini setelah diketik ini sebenarnya. Kerja kelompok tuh. Nabi ulul azmi, Nabi Musa. Satu, memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan menjadi dalam. Nabi Nuh dapat membuat perahu yang besar. Perahu tersebut dapat menyelamatkan
kaumnya yang beriman. Nabi Ibrahim, anggota tubuhnya tidak hangus saat dimasukkan ke dalam kobar api. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dan dapat menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran dapat membelah bulan menjadi dua. Celah-celah jarinya mengeluarkan air. Kelompok 3. Nabi Nuh dapat membuat perahu yang besar. Perahu tersebut dapat menyelamatkan kaumnya yang beriman. 2. Nabi Musa memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan menjadi jalan. Nabi Ibrahim, anggota tubuhnya tidak hangus saat dimasukkan ke dalam kobaran api. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dan menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran dapat membelah bulan menjadi dua. Celah jarinya mengeluarkan air. Kelompok 2. Nabi Musa, mukjizatnya memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan menjadi jalan. 4. Nabi Isa, mukjizatnya dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dan dapat menyembuhkan penyakit. 5. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya kitab Al-Quran dan dapat membelah bulan menjadi dua. Celah-celah jarinya mengeluarkan air. Ini merupakan tugas terakhir kalian. Alhamdulillah bisa menyusun nama-nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi di sini. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum berakhir pelajaran hari ini, ayo baca doa penutup. Doa dimulai. Ayo